Apakah orang yang telah berbuat banyak dan jatuh dalam dosa seperti narkoba, perzinahan, menipu, ada kemungkinan untuk memiliki kekuatan untuk bertobat dan kembali ke Tuhan? Saudara kalau melihat kejatuhannya Petrus ya, itu juga kejatuhan yang nggak tanggung-tanggung kan ya. Dia itu boleh dibilang ya hampir sama dengan Yudas. Dia mengkhianati Yesus. Dia menyangkal Yesus, dia mengkhianati kan ya. Tapi saudara melihat cerita perubahan yang dikerjakan Tuhan, dikerjakan Roh Kudus dalam diri Petrus, itu seharusnya memberikan kepada kita pengharapan. Saudara membaca di dalam perjanjian lama, ada Daud yang jatuh juga di dalam dosa perzinahan. Bukan cuma di dalam perzinahan, tapi juga di dalam dosa perencanaan pembunuhan terhadap Uria gitu ya, dengan kejam, dengan licik dia merencanakan itu. Itu satu dosa yang luar biasa, jahat di hadapan Tuhan. Tapi kita melihat juga bagaimana Tuhan itu terus menyempurnakan kehidupannya. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kalau saudara dan saya gagal di dalam kehidupan ini, kita menyesali dosa tersebut, lalu kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita minta anugerah Tuhan, kita minta pengampunan dari Tuhan. Dan kita mau menutup masa lampau kita itu bersama dengan Tuhan yang penuh dengan anugerah dan belas kasihan. Nah, ada misteri ya di dalam kehidupan kita. Soalnya kenapa Tuhan mengizinkan kita jatuh ke dalam kegagalan-kegagalan tertentu gitu. Mungkin salah satunya adalah supaya kita belajar untuk rendah hati. Ya. Seperti Petrus setelah dia jatuh, dia jadi lebih rendah hati. Dia nggak jadi orang yang overconfident, nggak self-righteous gitu ya. Karena kita tahu kita ada kelemahan. Dan ya yang lain lagi mungkin kita jadi bisa lebih compassionate ya, saudara bisa lebih berbelas kasihan terhadap orang yang bergumul juga, yang ada kelemahan. Dan saudara di situ nggak langsung terus kemudian menyerang dia, terus seperti kayak nggak mau tahu gitu ya, kesulitannya dia dan sebagainya. Pasti kita akan challenge orang yang bergumul dengan dosa untuk bertobat. Itu keharusan kita ya sebagai orang percaya. Jadi di sisi yang lain kita juga perlu seperti Yesus Kristus yang punya belas kasihan, yang ada pengertian dan sebagainya. Ya, ini mungkin adalah hal-hal yang kita bisa pelajari kalaupun kita punya pengalaman kejatuhan atau kegagalan seperti ini. Tapi cerita pertobatan ya, selama kita masih berada dalam dunia, ini adalah cerita yang terus-menerus mengajak kita untuk melakukannya setiap hari, bertobat setiap hari, memperbarui diri setiap hari di hadapan Tuhan. Precisely karena Tuhan kita adalah Tuhan yang juga penuh dengan anugerah dan setia di dalam mengampuni kita waktu kita sungguh-sungguh bertobat.